Mas, sekarang kamu di mana, Mas? Kamu harus pulang sekarang, Mas. Nela nyuruh aku pulang. Apa ini berarti dia udah gak marah sama aku? Apa dia udah ngelupain semua kejadian tempo hari? Berarti dia pun ingin memperbaiki hubungan kami kembali. Mas, tolongin aku, Mas. Iya, Nay, kita akan kembali. Kita akan bersatu lagi. Aku akan pulang, Nay. Kamu sekarang di mana? Kasih tahu, Mas. Mas, sekarang aku di rumah, Mas. Di rumah, Mas. Mas, sekarang Mas harus pulang sekarang ya, Mas. Ini gawat, Mas. Ini Tiara, Mas. Kenapa? Apa yang gawat? Tiara, Mas. Tiara dalam bahaya, Mas. Banyak. Aku pingsan gara-gara perempuan itu. Kenapa tiba-tiba dia ngamuk? Aja ada mengurung saya di sini. Nela, buka pintunya. Kenapa kamu mengurung saya di sini? Aduh, buka pintunya, Nela. Nah, kamu di mana? Saya kasih tahu aku kamu di mana. Nay, Nailah. Nela, buka pintunya. Mas, lagi. Nela, buka pintunya. Mas, tolongin aku dong, Mas. Nela, Mas, jadi orang jahat, kenapa Mas. kamu mengurung saya? Mas Andi. Nela, Mas, jahatnya udah buka aku pintunya. diri, Mas. Kenapa kamu mengurung saya? Mas, itu beneran tadi kan Naila? Kan Naila kenapa? Tadi ngomong apa? Kan Naila baik-baik aja kan? Gimana keadaan dia? Mas, kasih tahu aku, Mas. Mas, tadi Kak Naila ngomong apa? Tiara di mana? Tiara dari kamarnya. Mas, jangan ngalihin pembicaraan dari aku. Sekarang jawab, tadi itu beneran Kak Naila? Tiara. Kak Naila kenapa? Mas, Mas, ada apa sih? Syukurlah Tiara ada di kamarnya. Dia nggak apa-apa. Papa, kok Papa datang-datang langsung meluk Tiara? Papa kangen ya? Enggak. Ih, Kangen banget. Kamu ada PR? ada. Ya udah. Jangan kemana-mana habis ini. Ngerjain PR aja di rumah ya. Iya, Pak. Anak papa mau pintar. Tinggal ya. Iya, Pak. Jangan kemana-mana. Udah lama banget aku nggak denger Tante Naila dongeng. Kalau aku kangen, aku cuma bisa dengerin rekaman ini. Mas Ardi, sebenarnya ada apa sih? Kan Naila ngomong apa?
tadi di telepon, Naila kedengeran sangat panik. Dia sangat khawatir sama Tiara. Aku nggak tahu kenapa. Apa mungkin Naila depresi, Mai? Apa mungkin Naila pikir Tiara sekarang masih sama dia? Apa yang udah aku lakuin, Mai? Kenapa aku bisa begitu bodoh mendengarkan semua keegoisan Mama yang gak pernah memikirkan kita? Dia berhasil memaksa aku memisahkan Naila dari Tiara. Memecah keluarga kami. Keluargamu, keluarga aku, Semuanya hancur gara-gara keegoisan Mama. Sudah bertahun-tahun Mas pikir Mama akan berubah. Tapi ternyata tetap. Sampai sekarang Mama tetap berusaha memisahkan Mas dengan Naila dan Tiara. Kamu tahu siapa yang membeli rumah Bu Narsi sehingga Mas kehilangan jejak Naila sekarang? siapa Mas? Mama. Aku udah curiga. Aku udah curiga sama Mama. Tapi aku bisa apa? Aku nggak punya bukti. Mama mungkin sekarang menang. Tapi Mas nggak akan nyerah. Mas akan terus cari Naila. Mas akan persatukan keluarga kami kembali. Mas akan persatukan kembali Naila dengan Tiara anaknya. Itu artinya kamu akan memisahkan Kak Naila dengan putrinya yang satu lagi, Mas Ardi. Kasihan Intan. Dia nggak punya siapa-siapa. Cuma ibunya yang bikin dia bertahan selama ini. Ma, buka pintunya. Aku mau masuk, Ma. Tiara, kamu gak boleh masuk ya. Mama gak izinin. Karena di dalam tuh bahaya. Kamu gak boleh masuk. Mama gak izinin kamu masuk. Mama gak mau kamu kenapa-napa ya sayang. Atau kamu pergi aja sayangnya. Kamu pergi, kamu jauh-jauh ya sayang. Kamu gak boleh ada di sini sayang. Kelewatan kamu. Ini rumah saya. Kenapa kamu mengurung saya di rumah saya? Tiara, kamu pergi sayang. Tiara, Tiara. Oh, Mas Ardi mana sih? Lama banget dia pulangnya. Kok gak datang-datang? Mana sih Mas Ardi? Ma, buka pintunya, Ma. Kalau orang jahat itu keluar gimana? Kalau misalkan dia sampai nyakitin Tiara gimana? Ma, buka pintunya. Aku mohon, Ma, biarin aku masuk. Enggak sayang, Mama gak akan bukain pintunya ini buat kamu sayang. Pokoknya kamu harus tetap ada di luar. Mama gak mau kamu sampai kenapa-napa ya. Nela, buka pintunya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kenapa sih Mas Ardi gak pulang-pulang? Harus aku lakukan. Mama. Tiara, pokoknya kamu harus tetap ada di sana ya. Kamu gak boleh masuk karena orang jahat masih ada di dalam sayang. Ma, gak ada yang jahat, Ma, di dalam, Ma. Mama harus buka pintunya biar aku masuk. Aduh! Tiara! Aduh! Sakit!
Papa janjian dia udah keluar. Dia udah keluar. Janjian dia udah keluar. Nela, buka pintunya. Kita bisa bicara baik-baik, Nela. Orang jahatnya masih ada. Orang jahatnya masih ada. Orang jahatnya masih ada. Dia masih ada di kamar. Dia masih ada. Mama, tolong buka pintunya. Nay, bukain Tiara. Kasihan Tiara di luar. Aku nggak akan bukain Tiara, Bu. Biarin Tiara di luar, Bu. Karena di sini nggak aman. Di sini ada orang jahat, Bu. Di sini ada orang jahat. Orang jahat? Mana orang jahat? Nggak ada orang jahat di sini. Nela, buka pintunya, Nela. Itu Pak Arif. Kamu bukain pintunya Pak Arif. Bukain, Nay. Dia Ibu bukan jadi jahat. belain sih? Ibu kok jadi belain orang jahat itu, Bu? Bu, orang jahat itu mau nyakitin kita, emang Ibu mau? Dia bukan orang jahat. Pak Arif itu yang nolong kita. Udah gila Ibu belain orang jahat itu, Bu, daripada kita, Bu. Nay, ayo bukain. Itu juga Tiara. Suruh masuk Tiara. Kok harus Kasihan dia di jagain luar kedinginan. Nay, Aku harus jagain Ibu karena Ibu sekarang udah gak aman, Ibu udah gila. Pak Arif tunggu ya Pak Arif ya. Ibu harus masuk. Ibu harus masuk. Ibu ke kamar, bukain dulu Tiara. Bukain juga Pak Arif. Pak Arif, buka, mana kuncinya? Buka. Enggak, Buka. pokoknya aku gak akan bukain Ibu. Ibu lepasin dong, Bu. Bukain Pak Arif dulu. Bukain. Ibu harus masuk ke kamar. Ibu harus masuk. Enggak. Nay, Ibu. kasihan Tiara. Aduh, astagfirullah. Buka. Kamu berdarah? Ya Allah. Nay, ayo diobatin yuk. Ibu lihat kan? Orang jahat itu, Bu. Orang jahat itu udah lukain aku, Bu. Tuh, Tiara di luar jadi Tiara aman. Tiara gak kenapa-napa. Enggak ada yang mau melukai kamu. Orang itu tidak mau mencelakai kamu, Nay. Nay, itu hanya ada di pikiran kamu, sadar. Sadar, Nak. Istighfar ya sayang ya. Di sini nggak ada yang jahat. Di sini baik semua sama kita. Ya? Ya. Ma, bukain pintunya, Ma. Mama. Tiara, bukain Tiara. Sayang, pokoknya kamu di luar ya, Dek. Kamu gak boleh masuk ke dalam ya. Mama gak mau kamu kenapa-napa ya, sayangnya. Tiara, tunggu ya, Nak. Tunggu. Tiara, kamu di mana, sayang? Tiara, kok gak ada sih? Tiara. Kok kayak ada yang manggil-manggil aku ya? Sekarang Mas Ari udah minum obat. Semoga tidurnya nyenyak dan pikirannya bebas dari stres. Lelah banget. Kayaknya ngeredam kaki di air hangat enak. Tante, Tiara sayang, kamu kok belum tidur? tadi Tiara udah tidur, Tante. Cuman kayak ada manggil-manggil nama Tiara. Itu kayak suara Mama, Tante. Itu pasti mimpi. Sekarang Tante antar ya, biar kamu tidur lagi. Enggak, Tante, itu Tiara bukan mimpi. Itu bener-bener. Tiara denger sendiri kok. Kenapa Tiara tiba-tiba ingat dengan ibunya? Apa ini ada hubungannya sama Kak Naila dan Intan? Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa sama Kak Naila dan juga Intan. Tiara, Mama kamu nggak di sini, Nak. Mungkin kamu sampai terbawa mimpi gara-gara kamu kangen. Ini udah terlalu malam. Kamu harus istirahat. Ya, Tante antar ya. Tapi Tante, Tiara, kadang mimpi itu terasa begitu nyata. Karena kita sangat mempercayainya.
kemana? Apa jangan-jangan udah keluar? Lagi ngapain dia? Nela, Nela, buka pintunya Nela. Cepat buka pintunya Nela. Nela, buka pintunya. Nay, bukakan pintunya, Nay. Nay, Pak Arif tolong bukakan pintunya, Aku Nay. nggak akan Nay. bukain pintunya. Kamu harus tetap di sana sampai suami aku pulang. Lihat aja ya. Kamu akan diinjak-injak sama suami saya dan kamu akan dimasukin penjara. Astagfirullahaladzim. Nay. Kok kamu makin marah? Kenapa kamu makin menjadi seperti ini? Ya Tuhan. Mirza, lihat ini. Ini hasil perbuatan kamu. Gara-gara kamu, dia jadi seperti ini. Ini bukan cuma salah Mirza. Aku juga bertanggung jawab atas keadaan perempuan itu. Sebagai orang tua, aku gagal mendidik anakku. Aku membiarkan dia jadi laki-laki yang gak bertanggung jawab. Aku harusnya bertanggung jawab atas keadaan perempuan ini dan keluarganya. Ini salahku. Tiara, cepat. Kamu ke rumahnya Pak Ustadz ya, minta tolong sama Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa menenangkan mamamu. Iya, Yang. Duh. Tiara, Kenapa kepala aku pusing banget? Ah. Aku harus cepet-cepet cari Pak Ustadz. Semoga aja Pak Ustadz bisa putus Mama. Itu ngapain anak jalan di tengah jalan? Maaf ya. Badan kamu nggak apa-apa? Bisa berdiri? Ada yang luka? Gak apa-apa kok, aku cuma lecet sedikit kok. Bude, mau kemana? Ayo kita ke dokter. Sadaqallahul azim. Pak Ustadz! Assalamualaikum, Pak! Waalaikumsalam. Siapa sih yang datang malam-malam begini? Intan, ayo masuk. Ayo. Ada apa kamu datang malam-malam begini? Ustadz, Mama. Apa ada masalah lagi sama ibu kamu? Iya. Sebentar Bapak ambil anduk ya. Nih, keringin badan kamu. Ayo. Coba kamu cerita sama Bapak. Ada apa sebenarnya? Mama sakitnya kambuh lagi. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu, ayo kita ke rumah Pak Arif sekarang. Ayo. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Takut. Udah kamu jangan takut ya. Kita jalan lagi. Yuk. Ayo, Pak.
Assalamualaikum, Naila. Assalamualaikum, Naila, buka pintunya. Assalamualaikum, ini saya. Mas Ardi, Mas Ardi, Mas Ardi. Kok Pak Ustadz? Mas Ardinya mana? Pak Ustadz, minta tolong Pak Arif ada di dalam kamar. Boleh dibukakan pintunya, Pak? Ya, baik. Mau ngapain? Jangan dibuka pintunya. Enggak boleh. Tenang, Naila. Enggak, itu ada orang jahat. Itu ada orang jahat. Itu ada orang jahat. Itu orang jahat itu. Terima kasih Pak Ustadz. Bawa dia masuk. Dia harus dikurung, dia orang jahat, itu bahaya. Kamu yang berbahaya. Sekarang kamu yang harus saya kurung. Enggak mau. Jangan ditutup. Pak, tolong jangan kurung Mama. Keluarin Mama, Pak. Kasihan Mama. Tolong anak saya jangan dikurung begitu, nanti dia tambah depresi. Buka dulu, buka. Harusnya dia yang dikurung, bukan aku. Buka dulu. Tolong keluarin. Aku harus ambil obat buat Mama. Dia masih di dalam rumah, ada orang jahat. Harusnya dia dikurung, bukan aku. Harusnya dia yang dikurung. Jangan Intan. Jangan Intan. Harusnya dia yang dikunci di sini, bukan aku. Mama harus tenang, ini ada aku. Orang jahatnya masih ada kan, sayang masih ada kan orang jahatnya. Nanti kalau kamu diapa-apain gimana? Dia orang jahatnya bisa pergi, sayang. Mama nggak usah takut ya. Tuh lihat, cuma ada aku kok di sini. Enggak, Mama nggak bisa tenang. Mama harus usir orang itu dari sini dan dia harus pergi jauh-jauh supaya dia nggak nyakitin keluarga kita. Iya, tapi Mama harus minum obat dulu biar bisa ngadepin orang jahat itu. Mas, sekarang istirahat dulu ya. Ustaz, Naila itu nggak pantas berada di sini. Lihat aja yang dilakukannya. Kekacauan, keributan. Naila itu sudah nggak waras. Masa saya dikurung? Nih, akibatnya nih. Pokoknya, Naila harus kita bawa ke rumah sakit jiwa. Saya akan telepon seseorang untuk membawa dia. Pak Arif, saya mengerti maksud dan kekhawatiran Bapak. Namun sesuatu yang buruk pernah terjadi pada diri Naila. Itulah sebabnya kenapa Naila bisa seperti ini. Saya sudah tahu bagaimana kondisi Naila. Mirza sudah cerita sama saya. Anak saya Memang mau bukan orang baik. dan dia sudah pantas menerima hukuman di penjara. Saya pun tidak luput dari dosa. Tapi dengan membiarkan Naila seperti ini, Naila juga bisa membahayakan ibunya dan anaknya. Kita harus rawat dia di rumah sakit. Ada harapan untuk kesembuhan Naila. Pak Arif, kalau kita masukin Naila ke rumah sakit jiwa, hati anaknya akan hancur. Intan akan merasa luka hatinya kalau dipisahkan dari ibunya. Semoga Bapak bisa mengerti. Iya Pak Arif, tolong jangan pisahkan anak saya dengan cucu saya. Tapi Bu, Kalau begitu saya akan bicara sama keduanya Pak Arif.
supaya mereka meninggalkan rumah ini. Oh, enggak apa-apa. Biar mereka di sini setidaknya sampai malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Arif. Nina bobo, oh Nina bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Maafkan ya Intan. Kamu harus melewati semua ini. Semoga Allah memberikan kamu kekuatan. Ayo mah. Mama. Mama jangan ninggalin aku ya. Mama panggil aku Tiara, tapi yang penting asalkan Mama nggak ninggalin aku selamanya ya Ma. Pak, kok Apa? Kamu nggak mau ya? enggak, aku cuma mau bilang terima kasih. Oh ya Pak, terus aku juga mau minta maaf soal kejadian semalam. Oh, enggak apa-apa. Enggak masalah itu. Makasih ya Pak. Ya. Jadi aku mau nyiapin gorengan dulu. Kasihan sekali kamu. Seorang anak seusia kamu nggak seharusnya melalui ini semua. Yang sabar ya. Eyang, aku berangkat sekolah dulu ya. Ya, hati-hati ya. Iya. Arif, aku berangkat sekolah ya. Ya. Hati ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Arif,
Saya mau minta maaf soal Naila semalam. Nggak apa-apa, Bu Narsi. Yang saya kasihani itu Intan. Nggak seharusnya dia menderita karena kelakuan orang tuanya. Bu Narsi dan saya sama-sama punya tanggung jawab untuk melindungi dia dari apapun. Angkat mah, please. Tiara, kamu kenapa senyum-senyum sendiri? Semalam Tante, Tiara ketemu Mama di mimpi. Sayang, kamu pasti sangat rindu sama mama kamu, ya kan? Pokoknya papa janji sama kamu. Papa akan nemuin mama demi kamu. Ayo, kemana kamu? Ayo. Mau kamu apaan sih? Kamu masih jualan gorengan ya? Jangan! 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 Itu gak pantas dijual. Ibu aku bilang, makan makanan murah kayak itu gak pantas. Apalagi kucing aku. Gak suka. Ayo nangis, ayo. Nangis, ayo nangis. Intan, kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa kok. Kamu jahatin lagi sama dia? Kamu tuh ya, jahat banget sih. Kamu ya, jahat. Jahat. Udah Intan, jangan nangis. Kan masih ada gorengannya buat dijual. Papa, Ya? nanti kalau Tiara ketemu sama Intan, Tiara mau cerita ke dia, Pak. Cerita tentang mimpi Tiara sama Mama itu. Yang Tiara didatangin Mama, Pak. Ya. Boleh. Sekarang masuk. Cepetan. Keburu belnya bunyi. Ya udah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Papa. Papa. Cium dulu. Dadah. 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 Selamat belajar, sayang. Iya, Pak. Jangan khawatir, sayang. Papa akan cari mama kamu dimanapun dia berada. Kamu pasti akan segera bertemu dengan dia. Dan kita akan berkumpul lagi menjadi keluarga yang bahagia seperti dulu. Nay, Nay, bangun Nay. Sayang, bangun Nay. Ini aku di mana, Bu? Di kamarnya Mirza. Kamu nggak ingat apa yang terjadi semalam? Semalam itu kamu ngamuk-ngamuk. Kamu sampai mengurung Pak Arif di kamarnya. Tapi Pak Arif tidak marah. Dia tetap membiarkan kita tinggal di rumahnya. Sebaiknya kamu minta maaf ya, Nay, ya. Supaya Pak Arif tidak tersinggung. Ya?
Iya Bu, tapi aku mau masak dulu ya. Kalau lihat kondisi Naila, sepertinya dia sudah semakin membaik. Seperti orang biasa. Rasanya aku nggak tega mengirim dia ke rumah sakit jiwa. Aku harus masak nih untuk Pak Arif. Aku bikinin dia bubur kacang aja kali ya. Kayaknya mati deh tuh sumbunya. Duh, pakai apa ya? Pakai korek aja kali ya. Mau gas bocor nih. Wah, coba. Kayaknya apa regulator tabungnya rusak nih. Nei, jangan Nei! Api! Lama-kelamaan, Naila akan membahayakan dirinya dan orang-orang di sekitar. Intan? Kamu kenapa nangis? Kenapa dia Kayla? Tadi Intan dijailin sama anaknya kemarin itu, Tiara. Mana anaknya? Tuh anaknya. Sip. Ya. Kenapa? Kamu tenang aja. Kamu! Yuk masuk. Jadi anak-anak, bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Seperti yang dicetuskan dalam Sumpah Pemuda. Satu bahasa, bahasa Indonesia. Baik anak-anak, besok kita lanjutkan ya bab mengenai Sumpah Pemuda ini. Selamat siang. Intan, kamu istirahat di kantin dulu Ki sama Monik. Nanti aku nyusul kok. Tapi Dara, aku mau buru-buru jalan. Iya, nanti aku bantuin kamu. Tapi tungguin ya. Ya udah. Ya udah Intan, ayo kita ke kantin. Ayo. Dadah. Dadah. Halo, Pak. Papa mau bantuin aku kan? Bantu apa sayang? Jadi gini, Pak.
Tiara kan lagi kangen sama mama. Terus? Tiara mau ke panti, Pak, buat nyumbang makanan. Tapi atas nama mama. Papa mau kan bantuin Tiara? Oh, gitu. Iya, sayang. Papa pasti bantu. Makasih ya, Pak. Loh, kok pada di sini sih? Kok nggak ke kantin? Iya, Tiara. Kita nungguin kamu dulu. Ah, Intan, aku pinjam sebentar ya. Tiara, sekarang kita mau jualan gitu? Enggak, aku pinjam sebentar. Nanti aku balik lagi kok, sebentar ya. Ya udah. Nih anak-anak minumannya. Terima kasih, Bu. Bu, Iya? saya boleh nggak borong makanan ini semua? Diborong? Semuanya? Iya, Bu. Terus kalau anak-anak pada mau jajan gimana, Neng? Ah, nih. Ibu tinggal jualin aja gorengannya Intan, Bu. Oh, jadi semua makanan di sini Neng borong. Terus Ibu suruh jual gorengan ini? Iya, Bu. Ibu mau kan? Ya udah. Emangnya buat apa, Neng? Kok diborong semua makanannya? Buat dikasih ke anak-anak panti, Bu. Ya udah kalau gitu. Ini Ibu tata dulu ya gorengannya. Nanti semua makanan di sini Ibu bungkusin. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Ntar supir saya kesini kok, Bu. Ibu tinggal kasih nomor rekening Ibu aja, Bu. Nanti biar Papa yang transfer. Iya, Neng. Ibu tata dulu ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Intan, Monik, ayo. Ayo ikut aku. Intan, sini. Ada apa sih, Tiara, Monik? Tadi kamu habis ngapain sih? Loh, gorengan aku kemana, Tiara? Kamu tenang aja, Intan. Gorengan kamu udah aku kasih ke ibu kantin. Ibu kantin? Iya, pasti laku kok. Jadi kamu gak perlu capek-capek jualan. Ya kan? Bener juga, Tiara. Kamu pinter deh. Makasih ya. Iya dong, pinter. Kamu juga pinter. Bu, lapar, Bu. Pesanan, Bu. Hah, kosong. Itu ada gorengan. Cuman gorengan. Iya, hari ini cuma ada gorengan aja. Aku gak suka makan gorengan. Ibu aku melarang. Makanan kayak kampung kayak gini. Berasa tos. Berhasil, Monik. Rasain, biar gak makan sekalian. Sakit perut. Tiara, Monik, kalian kenapa ketawa-ketawa? Ada apa emang? Nggak apa-apa kok. Cuman cowok itu aja yang suka jahatin kamu. Sekarang nggak bisa makan apa-apa. Kan aku tadi ngasih gorengan kamu ke ibu kantin. Jadi dia nggak bisa makan. Tapi kasihan Tiara. Kamu mah kasihanmu, jangan dikasihanin. Dia kan udah jahat sama kamu. Tapi Tiara, udah kita ke taman sekolah aja yuk, main. Ayo. Udah. Yuk, Monik, aku di sini aja.
Ya udah, yuk, permisi. Ayo Tiara, ayo. Intan, nih aku bawa roti nih. Satu buat kamu, satu buat aku. Udah, makasih Tiara. Buat kamu aja, aku udah bawa bekal kok. Nih. Yaudah, makan yuk. Ayo. Kamu mau nggak? Cobain. Enak nggak? Enak? Intan, tadi malam aku mimpi. Mimpi apa Tiara? Buruk ya? Enggak. Tapi aku mimpiin Mama, Intan. Terus di mimpi itu Mama kamu bilang apa? Aku sama Mama. Mama! Tiara, kamu kenapa sedih gitu? Nggak apa-apa. Aku cuma senang aja, Intan. Walaupun aku nggak bisa ketemu Mama, tapi aku masih senang masih bisa ketemu Mama di mimpi. Intan, kamu kok jadi nangis sih? Kamu pasti ingat ya sama mama kamu. Aduh, jangan nangis lagi. Aku cerita sama mama aku, tapi aku lupa muka mama aku kayak gimana. Kamu masih beruntung daripada aku, Intan. Kamu kan masih punya mama. Kalau aku, mama aku udah nggak ada. Semalam aku mimpi mamaku juga. Terus, kalau kamu mimpi mama kamu, kenapa kamu sedih? Harusnya kan kamu senang dong. Di mimpi aku, kamu mau ninggalin aku. Itu cuma mimpi kok. Kamu gak usah mikir yang aneh-aneh. Mama kamu tuh sayang banget sama kamu, Intan. Jadi gak mungkin mama kamu ninggalin kamu. Jangan sedih, ya? Ya, Tiara. Ayo kita makan lagi. Aku lapar. Aduh, aku lapar. Tiara, lihat deh, anak itu kasihan ya. Pasti dia belum makan. Udah, kamu gak usah ngurusin dia. Biarin aja dia kelaparan. Intan, kamu mau kemana? Aduh. Ibu
buat kamu. Ngapain sih kamu ngasih? Gak usah. Udah biarin aja Tiara, kasihan dia kelaparan. Nih ambil. Udah gak usah Intan. Papa bilang aku gak mau. Gak bilang makasih. Tuh lihat tuh. Dia aja gak bilang makasih. Kamu pakai ngasih ke dia. Kata Eyang, kalau kita lagi sedih, terus kita berbuat baik sama orang, pasti setelah itu jadi gak sedih lagi deh. Terus kamu masih sedih apa enggak? Enggak dong. Sekarang aku udah gak sedih. Ya kan boleh bersyukur. Beruntung banget aku punya anak seperti Tiara yang tumbuh besarnya cantik, pintar, dan sayang sama mamanya. Kamu memang beruntung, Naila. Kamu punya Intan. Seandainya kamu bisa mengingat dia sebagai Intan, bukan sebagai Tiara, pasti Intan juga akan bahagia. Benar sih. Sebaiknya Naila itu dibawa ke rumah sakit jiwa. Ini demi kebaikan Naila sendiri. Tapi Naila kan sudah makin membaik, Pak Arif. Sikapnya juga mulai normal sepertinya. Iya, mungkin sekarang seperti orang normal. Tapi ibu nggak tahu kan apa yang terjadi tadi di dapur. Loh, memangnya apa yang terjadi? Karena Naila nggak ada yang ngawasi. Dan karena kecerobohannya dia, kompor tadi meledak. Astagfirullahaladzim. Ya, ini bisa membahayakan dirinya sendiri. Dan juga orang sekitarnya, Bu. Ya Allah, maafin ya Pak Arif ya. Saya kurang mengawasi Naila. Ini bukan pertama kali terjadi. Kemarin-kemarin juga selalu bikin keributan, teriak-teriak. Pak Arif, sekali lagi saya minta maaf. Saya janji, saya akan lebih lagi mengawasi Naila. Kalau nggak ada yang ngawasi, ini bisa mencelakakan Intan dan bisa saja terbunuh Intan. Jadi mau nggak mau, Naila harus kita bawa ke rumah sakit jiwa. Gak mungkin aku memilih antara anakku atau cucuku. Aku juga gak mungkin memisahkan keduanya. Ibu kenapa Ibu? Ibu, nggak apa-apa kok. Sekarang kan ada aku sama Tiara yang jagain Ibu. Selagi kita bareng-bareng, semuanya akan baik-baik aja, Bu.